Main di dunia wedding ini kepercayaan yang kita pegang. Perusahaan A belum tentu harus juga deal dengan perusahaan A. Bisa ke perusahaan B, ke perusahaan C atau D. Buat apa? Buat semenjak kemarin COVID benar-benar ambruk ya. Kita juga udah wedding acara kita kemas jadi kemasan, nggak boleh wedding itu nggak boleh prasmanan. Tapi seiring waktu berjalan, alhamdulillahirobbil alamin sekarang mulai bangkit lagi, mulai marak lagi wedding di mana-mana. Dan alhamdulillah dengan kemarin kita belajar protokol kesehatan. Jadi semua kita salah satunya di servis makanannya. Tamu nggak ambil sendiri. Jadi waiters itu semua sudah protokol kesehatannya seperti itu. Jadi lebih nyaman, lebih aman untuk ngadain acara wedding. Oh, berarti ada hikmah juga sudah ambil Teh ya? Bisa ada hikmah yang kita ambil karena COVID kemarin ya. Teh, ini kan berarti lagi rame-ramenya nih kemarin setelah COVID. Ada lagi masalah besar nih Teh, yang bikin heboh juga di dunia weddingan. Seperti apa nih Teh? Iya, ini kemarin juga ya sedih juga nih salah satunya nih kita main di dunia wedding ini kepercayaan yang kita pegang. Jadi untuk konsumen, klien-klien, calon pengantin harus pintar, jeli, smart memilih vendor-vendor yang akan berkontribusi nanti di acara hajatnya mereka, acara weddingannya mereka gitu. Jadi jangan tergiur harga murah gitu. Banyak nih kan kita bisa browsing lah, Google lah hari begini ya. Atau salah satu triknya datang ke gedung yang akan dipakai, misalnya di Kementan. Tanya ke pengelola, rekomendasinya tuh vendornya apa gitu. Salah satunya itu. Ya kan, selain browsing, cari informasi, kita juga tanya-tanya ke pengelola, tanya saudara yang sudah make, tanya temen. Jadi banyak sih sebenarnya, jangan sampai ketipu dengan harga murah. Itu aja sih pesan saya. Konsultasiin. Jadi kalau kita bertanya ke perusahaan A, belum tentu harus juga deal dengan perusahaan A. Bisa ke perusahaan B, ke perusahaan C atau D. Buat apa? Buat perbandingan. Itu tidak disalahkan, itu benar banget gitu. Jadi harus pinter-pinter dan kita harus banyak bertanya biar tidak sesat nanti wedding kita. Kayak kemarin kasusnya itu kan sedih banget kalau makanan sampai nggak datang, vendornya sampai nggak datang, malu banget mukanya mau ditaruh di mana gitu. Jangan sampai kejadian lagi begitu, dan itu berdampak banget bagi kita pengusaha wedding nih gitu. Jadi kadang jadi takut kan orang ya. Jadi buat calon-calon pengantin di luar sana, saran dan tips aku tadi dipakai banget ya. Informasi dicari sebanyak-banyaknya, datang ke gedung yang akan dipakai dan minta rekomendasi ke pengelola gedung. Vendor-vendor apa yang sudah bekerja sama lama dan terpercaya untuk di gedung itu. Oke, Teh, kalau kita sendiri gimana Teh? Misalkan setelah klien membayar DP itu apa yang bisa Teh kepercayaan kepada klien? Untuk para klien biasanya kalau treatmentnya itu beda-beda ya. Kalau udah bayar DP, halo Mbak, kalau udah bayar DP, kalau udah ada yang didiemin aja, ada yang di touching, misalnya di treatment ya, nanti diarahkan nanti ke vendor. Kalau all in paket itu biasanya nanti sebelum ke dekor diarahkan dulu ke periasnya mau nuansanya apa, baru nanti bisa ngomongin soal masalah dekor. Biasanya nasional atau adat, nanti pakaiannya untuk dekorasi menyesuaikan. Biasa nanti kita kasih ilmu-ilmu apa, kita kasih informasi, kita kasih pengetahuan untuk calon-calon pengantin yang akan wedding gitu. Terus pernah nggak Teh punya pengalaman dengan vendor-vendor yang bandel gitu, pernah ada juga nggak? Tergantung sih ya, tergantung penanganan kitanya ya. Biasanya handling, biasanya pihak gedung, kalau pengelola gedung tuh punya standar gitu. Biasanya dari telat 1 kali ada surat, telat 2 kali ada surat, didiskualifikasi, dikeluarkan dari vendor rekanan gedung. Tegas-tegas ya? Iya betul, harus begitu Mas, karena kita juga sebagai pengelola gedung, khususnya di Jakarta ini, benar-benar menjaga, selain menjaga nama baik gedung, kita juga menjaga klien kita gitu.
Ini kan IP Smith ini kan WO-nya kan udah lama nih. Terus kenapa sih orang bisa sampai percaya terus sama dia? Terus ini kan apa motifnya penyidik polisi bilang gali lubang tutup lubang untuk menutupi Iya. yang pelanggan yang lama. Ini kok sampai baru tahun sekarang? Mungkin boomnya sekarang. Jadi gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Klien sudah banyak, mungkin dia juga yang tadi salah satunya, mungkin dari turun adiknya, kakaknya pakai, tetangganya apa. Jadi udah tahu, udah kenal. Jadi sempat berkembang. Nah, jangan sampai ini buat pengusaha-pengusaha wedding, jangan sampai terlena DP-DP itu dipakai. Ya, contohnya COVID kemarin. Begitu hancur, DP-nya udah kita pegang, kita harus pulangin ke klien. Sedangkan uangnya sudah nggak kita pegang, kan kasihan kliennya. Apalagi kalau sifatnya pribadi atau personal. DP-DP-nya bisa dipakai buat apa kan kita nggak tahu ya. Jadinya termakan untuk pribadi. Sedangkan acara orang ini mau nggak mau kan harus terselenggara gitu. Ya mau tidak mau juga mereka gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sampai kemarin kejadian tidak datang makanannya cuma berapa persen dari pemesanan makanannya gitu. Harapan buat konsumen kan itu dananya balik lagi nih. Ketua Komisi Advokasi BPKN aja kan bilang duit yang IP Smith itu harus dikembalikan ke konsumen. Ya harus mas. Kita sebagai pengusaha maksudnya gini ya. Ini tuh kesalahannya kan kesalahan siapa? Kesalahannya di mana? Kita harus lihat dulu. Sedangkan kalau setahu saya, klien itu sudah bayar 1 bulan sebelum acara dilaksanakan. Berarti mereka sudah dengan tegas memberikan pelunasan uangnya ke pihak yang dituju. Misalnya ke pihak yang dituju harusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, berarti ada kesalahan dan pihak yang membuat kesalahan harus mengembalikan uang, paling tidak ada kompensasi. Berapa persen dari DP yang sudah dikembalikan? Misalnya hanya sanggup 75% atau 80% atau 60%, silakan dirundingkan dengan kliennya. Jangan sampai membuat kerugian bagi pihak klien dan efeknya akan ke kita, ke dunia wedding. Nanti klien-klien itu akan takut juga untuk menyelenggarakan wedding gini. Sedangkan kita kan juga makannya di sini gara-gara ibarat pepatah gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.